Puji Tuhan. Shalom saudaraku, kita jumpa lagi di dalam Mezbah Doa Pagi yang sangat memberkati kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Suasana yang indah, menyenangkan, berkumpul bersama keluarga. Kita satukan hati saudaraku, kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Yang di Semarang, Jakarta, di Jogja, ya yang di Surabaya, puji Tuhan, yang di Solo, ya yang ada di Australia, tetap semuanya, apapun keadaan kita, kondisi kita pagi ini, kita tetap memprioritaskan Tuhan nomor satu. Mari saudaraku, kita akan satukan hati terlebih dahulu, kita akan sembah Dia, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir kepada setiap saudara dan saya yang lemah dibangkitkan saat ini, yang khawatir akan dihiburkan oleh Tuhan, yang kurang akan dicukupi, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Lewat Mezbah Doa Pagi ini, kita sangat-sangat diberkati. Mari kita buka hati, kita satukan hati, kita lebih sungguh-sungguh bersama-sama. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, kami tahu panggilan hidup kami adalah membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatkan kami, biarlah hidup kami boleh menjadi terang dan teladan bagi banyak orang. Jadikan hidup kami semakin bersinar Tuhan. Pakai kami supaya melalui hidup kami, banyak orang dikuatkan, banyak orang dihiburkan, banyak orang dibangkitkan. Rohnya kembali Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi dampak dan pengaruh yang baik di lingkungan di tempat kami Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu berada di hadirat. Inilah persembahan kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nikmati hadirat-Mu, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu berada di hadirat-Mu. Selalu bersamamu, Tinggal di dalam hadirat-Mu. tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat, Tak ingin ku terpisahkan dari kasih-Mu Tuhan. ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati Keindahan-Mu Tuhan. keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, Ku nikmati ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nikmati hadirat-Mu, ku nikmati keindahan-Mu Tuhan. keindahan Dan keagungan-Mu Bapa. keagungan-Mu, oh Tuhan, Nikmati ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindungan. nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku untuk menghormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, Ajarku turut perintah. ajarku turut perintah-Mu.
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa yang sayang Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindunganmu Tuhan. nyata sungguh Di hari-hari kami. perlindunganmu. Tak satu kuasa Tak satu yang mampu kuasa pisahkan aku dengan kasih-Mu. mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, Ajariku untuk turut perintah-Mu ajarku Tuhan. turut perintah-Mu, Beriku hati berikanku hati untuk selalu rindu bersama-Mu menyembah-Mu. dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji Kau matamu Tuhan. jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang. Seperti Bapa sayang Terima kasih Bapa. anaknya, Terima kasih untuk pemeliharaan, demikianlah penyertaan, Engkau perlindungan-Mu. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terindah, rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu, rancangan yang indah, yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan.
keluarga kami, untuk keluarga rohani kami, untuk gereja ini Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah-Mu, bukan oleh gagah dan kuatnya kami. Semua karena perkenanan-Mu saja yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami beserta keluarga kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Untuk selalu menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku, Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan. akan selalu menyembah Sebab Kaulah Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah kami, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah tangga ini, Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kami bisa memuji, menyembah Engkau. Kami masuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami yang saat ini mengikuti lewat online maupun onsite. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu yang sangat-sangat Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini belajar firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah, bersabdalah, urapi setiap kami Tuhan. Dan kami terus membuka hati. Hanya satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku semua, puji Tuhan. Kita ada di suasana liburan ini saudaraku. Ya, kita masih tetap yang terpenting saudaraku, perkataan kita bisa meningkatkan atau malah mengurangi. Nah ini penting saudaraku. Jadi di suasana liburan ini kita harus menjaga. Di suasana tidak liburan pun tetap harus menjaga. Bahwa perkataan kita ini bisa meningkatkan atau malah mengurangi level kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing. Terutama di saat-saat kita kumpul bersama keluarga pada saat ini saudaraku. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah jadi saudaraku, ya ternyata hidup dan mati dikuasai lidah saudaraku. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Hidup dan matinya keluarga kita ditentukan oleh perkataan kita. Nah, jadi saudaraku ada jenis perkataan-perkataan tertentu yang akan membuat suami, istri lebih romantis, ya adik dan kakak bisa lebih rukun, mertua dan menantu bisa menjadi lebih kompak, ya keluarga bisa bersatu. Itu semua kalau kita terus menjaga perkataan kita. Karena perkataan ini saudaraku, ini punya seni. Perkataan itu punya seni seperti ini saudaraku. Ya, kiri kanan saya ini ada yang main keyboard, ada yang main ya melodi, ya ada yang singer, ada yang jadi leader worship saudaraku. Nah ini kalau kita tidak kompak saudaraku, tidak bisa menjaga satu dengan yang lain, tidak bisa jadi satu kesatuan melodi yang indah. Tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirasakan. Karena seperti saudaraku firman Tuhan berkata, Tuhan itu bertata dalam setiap pujian. Jadi kekompakan dalam kita bermain, itu sama seperti saudaraku perkataan kita. Jadi perkataan itu ada seninya. Nah, tetapi ada juga saudaraku jenis perkataan tertentu akan menimbulkan kesalahpahaman. Jenis perkataan tertentu membuat pertengkaran. Jenis perkataan tertentu membuat kita kecewa. Jadi cuman hanya kata-kata yang salah saja bisa membuat marah, bisa membuat salah paham. Jenis kata-kata yang salah bisa jadi perpecahan. Padahal kata-kata bukan hanya dilewatkan lewat mulut saja, tapi perkataan sekarang ini bisa lewat chatting kita. Ya, sekarang ini dunia semuanya lewat digital saudaraku. Nah ini bahaya sekali ketikan kita ya. Jari-jari kita ini kalau ngetiknya ini salah saudaraku. Ini bisa menjadi pertengkaran, salah paham, bisa jadi orang kecewa, bisa marah, bisa jadi perpecahan saudaraku. Itu sebabnya saudaraku ya kita perlu mengevaluasi. Kita perlu mengevaluasi saudaraku ya. Kita mengevaluasi ya perkataan kita ini. Perkataan kita perlu evaluasi. Ya,
Pertama dari mana saudara? Dari kata-kata kita sendiri dulu. Ya. Jadi ada orang berkata-kata, karepku ki apik, maksudku tuh baik. Untuk menasihati istriku supaya seperti ini. Saya menasihati anakku seperti ini. Saya menasihati menantuku, cucuku. Maksudku, perasaanku. Tapi ayo saudaraku pada pagi hari ini ya kita sedang situasi ya kumpul-kumpul. Kita ini sedang ya rileks, bersantai. Ya kita sedang wisata. Kita sedang liburan saat ini. Kita cek dulu saudaraku. Evaluasi. Perkataan kita ini efek yang ditimbulkan ini kira-kira nyelentak atau tidak, menyakiti orang atau tidak, berdampak perpecahan atau tidak, berdampak melukai orang, atau justru membangun orang, atau mendorong orang, atau memotivasi. Saudaraku, kata-kata ini kelihatannya sederhana. Tadi firman Tuhan berkata hidup dan mati itu dikuasai lidah. Jadi penting sekali saudaraku. Saya suka sekali menyampaikan firman, saya ulang-ulang. Karena kitab Ulangan saudaraku mengatakan bahwa semuanya itu harus diulang-ulang. Kita ini manusia tidak sempurna. Ingat sekarang, besok lupa. Kita hari ini berkata ya, besok bisa berkata tidak. Jadi ayo kita ini, ada orang berkata lidah ini tanpa tulang katanya, tak bertulang. Nah kadang-kadang ya, seringkali kalau orang Solo berkata lidah ini bisa mencela-mencele saudaraku. Makanya yuk kita evaluasi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita evaluasi perkataan kita ini efeknya bisa menimbulkan seperti apa terhadap orang. Karena ini saudaraku ini vital sekali. Jadi ini membangun atau melemahkan seseorang. Kebanyakan orang berkata sekali lagi merasa bahwa perkataanku ini tujuannya baik. Tujuannya memang baik. Semuanya tidak ada yang punya niat tidak baik. Kadang-kadang kita cuma hanya berkata ya maksudnya baik. Tapi ternyata setelah diterima dari lawan yang menerima perkataan kita. Ini kadang-kadang ternyata tersinggung saudaraku. Nah ini saudaraku. Jadi ada seninya. Cara menekankan kata-kata ini saudaraku. Contoh umpamanya ya, sekarang kita minta tolong sama seseorang, tolong ambilkan air. Nah gitu, mentak saudaraku, mentak ini perkataan ini sama tolong ya aku ambilkan air. Ini seninya sudah berbeda, artinya sudah berbeda, efeknya sudah berbeda. Jadi sama saudaraku, ini melodi organ ini disentuh dengan keras sama disentuh pelan itu beda. Lembut sama tidak itu beda. Kalau lembut itu ke hati ya lembut, keras itu ya wah rasanya nyengak saudaraku. Sama saudaraku. Jadi sekali lagi mari kita evaluasi ya efek dalam perkataan kita ini saudaraku seperti apa. Jadi supaya kita ngerti maksud saudaraku tujuannya seperti apa. Jadi supaya tidak salah paham. Karena sekali lagi saudaraku semuanya punya maksud yang baik. Ya, tapi cara menyampaikannya, cara tekanannya kita berbicara, cara kita untuk intonasinya, cara nadanya saudaraku, ya, cara memasukkan saudaraku, ini perlu sekali saudaraku. Jadi kalau sampai salah, ini akan menjadikan efek yang luar biasa. Karena sekali lagi Allah itu melihat hati, tahu. Tuhan tuh tahu hatimu baik, tahu hatinya istrimu tuh baik, tahu hatinya orang tuamu tuh baik, hatinya anakmu tuh baik. Tidak mungkin maksudnya tidak baik. Ya toh seringkali anak sama mama bisa salah paham, anak sama papa bisa salah paham. Maksudnya baik, tapi ternyata papahnya merasa dikurang ajari saudaraku. Merasa ya toh istrinya ya toh ngomongnya baik sama suaminya, tapi suaminya karena kondisinya capek, nadanya itu nyengak, jadinya salah paham. Nah ini bukan hanya untuk keluarga saudara, juga bisa di kantor, juga bisa di tetangga, juga bisa di dimanapun kita ditetapkan. Jadi ini penting perkataan ini saudaraku. Perkataan ini bisa meningkatkan atau justru mengurangi saudaraku
kebahagiaan saudara dan saya. Jadi sekali lagi, Allah melihat hati. Tapi manusia ini kan melihat di depan mata. Yang dirasakan di telingaku nyengal. Nah ini kadang-kadang ngomong, minta tolong sama gebrak-gebrak saudaraku. Aku cinta lu sama kamu, cinta tapi nadanya gebrak-gebrak. Nah ini kan sekali lagi efeknya perlu kita evaluasi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ternyata perkataan itu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun maksud hati baik. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sekali lagi Tuhan tuh tahu isi hati saudara. Tuhan ngerti, Tuhan itu tahu, Tuhan tuh paham. Saudara dan saya semuanya bermaksud baik, niatnya baik. Tapi karena salah kita menyampaikannya, salah tekanannya, salah sikap kita, ya. Nah ini akan jadi saudaraku. Sama jawaban saudaraku, firman Tuhan ini berkata jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, ya, justru akan membangkitkan amarah. Jadi jawaban ini sangat menentukan sekali kalau kita ini, sekali lagi saudaraku, saya ada pengalaman. Satu saat saudaraku, anak saya ini sakit gigi saudaraku. Nah, setelah dicek-cek saudaraku, itu infeksi gigi saudaraku. Nah setelah diinfeksi gigi saudaraku, wah dicarikan dokter yang lebih ahli. Ya, ternyata mau disodet saudaraku. Sodet itu apa ya, kalau bahasa Indonesia disedot saudaraku. Karena ada infeksi saudaraku. Wah dikasih antibiotik yang paling tinggi. Dikasih cara seperti ini. Akhirnya saudaraku, singkat cerita, semua obat sudah dimasukkan, dokter sudah lebih dari 1, lebih dari 2, semua ahli bedah, ya, ahli infeksi semua sudah didatangkan. Akibatnya saudaraku justru semakin bengkak. Dan yang terakhir mau dioperasi lagi saudaraku. Gara-garanya cuma hanya infeksi gusi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata singkat cerita, ini sampai akhirnya saudaraku ada satu ya alat medis satu namanya apa untuk menelusuri ya infeksi darah itu sampai di mana. Ternyata saudaraku itu diperiksa ya Solo enggak bisa bawa ke Jakarta. Akhirnya infeksinya itu sudah masuk ke dalam darah dan itu sudah masuk mendekati ke jantung saudaraku. Jadi infeksinya di mulut bisa sampai di jantung saudaraku. Nah ini saudaraku ini bahaya sekali. Akhirnya singkat cerita saudaraku, saya ketemu dengan seorang dokter dan dokter ini ya menyampaikannya dengan lemah lembut. Akhirnya dan dokter ini berkata, saya ada salah satu dokter, ini hebat sekali dan dokter ini memang pengajar, ternyata dia ya tinggi saudaraku juga seorang dekan ya dan dia ahli tentang infeksi dalam. Akhirnya saudaraku datangkan dan ketemu saya, akhirnya ketemu sama anak saya. Singkat cerita saudaraku, dan sebelum ketemu dokter itu anak saya sudah berkata marah-marah. 11 hari di rumah sakit gara-gara infeksi gusi saudaraku. Karena habis dioperasi akibatnya jadi sampai ke masuk ke dalam darah dan akhirnya sampai tubuh tidak karu-karuan dan ini bengkak saudaraku. Bengkak jadi besar dan anak saya jadi marah-marah saudaraku. Nah akhirnya saudaraku singkat cerita ketemu dokter yang terakhir ini. Ternyata dokter ini bukan pakai obat, bukan pakai ya membedah, bukan pakai antibiotik yang tinggi, bukan pakai medis-medis. Ternyata pakai apa saudaraku? Edukasi, kata-kata. Ternyata lewat kata-kata. Satu kali pertemuan, saudaraku tidak menyentuh, tidak pakai alat medis, tidak pakai obat-obatan, semuanya. Cuman pakai perkataan. Saudara. Satu kali setelah pulang, saudaraku 2 jam diedukasi, saya datang saudaraku. Karena saya agak menjaga dengan anak saya, karena selama 11 hari, anak saya ini sudah tinggi sekali tensinya. Sempat marah-marah lah, saya menjaga saudaraku. Karena saya juga cinta kepada keluarga dan anak saya. Akhirnya dengan terakhir dokter ini, akhirnya kunjungan yang kedua saudaraku,
Singkat cerita dokter ini malah menggunakan obat-obatan yang generik. Singkat cerita cuman pakai obat-obatan generik, semua yang mahal-mahal, semua alat medis disingkirkan semua. 2 hari saudaraku, semuanya infeksinya sembuh total. Ternyata saudaraku, seperti Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi saudaraku, ternyata jawaban yang justru yang intonasinya tinggi, kata-katanya tinggi, sikapnya tidak baik, membuat emosi tinggi dan justru membuat semuanya berantakan, bisa menjadi salah paham dan akibatnya marah. Cuman gara-gara perkataan yang keras, perkataan yang nadanya nada tinggi. Nah ini penting sekali saudaraku. Jadi mulai sekarang mari kita belajar mengekspresikan, ya, belajar mengekspresikan kebaikan hati kita semua saudaraku dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi sekali lagi penting sekali buat kita rubah saudaraku. Mari kita mulai rubah, ya, kita ubah perkataan kita, ya, perkataan kita kepada keluarga kita mulai rubah. Dalam nama Tuhan Yesus bisa, ya. Seringkali ada berkata, aku memang kayak gini kok, papa memang kayak gini, mama kayak gini, aku memang watakku. Tidak saudaraku, itu semua bisa dirubah. Ya, perkataan yang keras, perkataan yang nadanya kasar, perkataan yang intonasinya tinggi, ya, ngomong lemah lembut bisa kok, pakai katanya orang Solo, kok harus ngegas katanya. Ngegas tuh intonasinya tinggi, ya. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Mari, ya, pelajaran yang pertama adalah kita ubah perkataan kita, ya, khususnya untuk keluarga kita, supaya lebih bahagia, lebih harmonis, lebih indah. Seperti melodi tadi saudaraku. Kalau kita ini ya gantian, ya, bassnya bergantian masuk, drumnya bergantian masuk, melodinya bergantian masuk, singernya bergantian masuk. Nantinya jadi melodi yang indah, jadi satu pujian yang menyenangkan. Mari kita ubah perkataan kita, ya, khususnya untuk keluarga kita. Itu yang pertama saudaraku. Nah sekarang yang kedua, bagaimana menggunakan perkataan untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga. Nah tadi saudaraku, ya, perkataan itu bisa meningkatkan atau justru mengurangi kebahagiaan. Yang kedua, bagaimana menggunakan perkataannya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana menggunakannya saudaraku. Kita baca, ya, Yesaya 6 ayat ke-5 sampai ke-7. Yang pertama pelajarannya, kita minta Roh Kudus menjamah lidah kita. Kita minta Roh Kudus menjamah. Ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah terlihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah saudara perhatikan, artinya Yeskiel ini sadar bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Bahkan dia tinggal di tengah-tengah bangsa orang yang najis bibir. Lingkungan yang sukanya kalau ya orang Solo ngomong ya kata-kata kotor, buntut-buntut keluar semua. Kebiasaan lata, ya negatif-negatif. Kalau ngomong selalu melukai orang, selalu nyerang. Ini namanya najis bibir. Akan tetapi yang luar biasa saudaraku, malaikat diutus Tuhan untuk menyentuh bibirnya saudaraku. Nah ini juga perlu saudaraku, pelajaran ini buat kita semua, kita minta pada Roh Kudus
Roh Kudus jamah mulutku, jamah bibirku. Nanti pada akhir ya, firman Tuhan ini kita pujikan ya. Mulutku penuh dengan pujian. Jadi mulut kita ini harus benar-benar dijaga. Jadi perkataan kita ini bisa bahagia atau malah ya situasi liburan bisa berantakan atau tidak. Saudara, banyak loh contoh saudaraku. Situasi liburan ini, wah ada yang ke Bali, ada yang ke Singapura, ada yang liburan ke luar negeri jauh-jauh ke Amerika, ada yang ya liburan di dalam rumah, sama lah, liburan itu sama saja. Yang penting saudaraku, mau kemana saja kita harus menjaga perkataan kita. Saudara mau tidur di hotel yang 1 malam 5 juta, 10 juta, kalau sampai perkataan kita tidak jaga, itu rasanya saudaraku seperti di neraka. Rasanya liburannya gagal, semuanya berantakan, dan akhirnya suasana-suasana liburan ini saudaraku tidak ada artinya. Jadi penting sekali saudaraku, lidah kita harus bertobat. Lidah kita harus bertobat, minta Roh Kudus, terus minta sama Roh Kudus. Makanya penting kita latih dengan bahasa roh. Saat kita berbahasa roh di dalam khotbah berkata, kita sedang membangun manusia roh kita. Saat kita berbahasa roh, kita ini sedang membangun manusia roh. Saat saudara membangun manusia roh, pikiran saudara, hati saudara, sikap saudara dikendalikan, didominasi oleh Roh Kudus. Makanya saudaraku minta sekali lagi dijamah, diurapi oleh Roh Kudus. Pelajaran yang pertama, minta Roh Kudus menjamah lidah kita. Jadi sekali lagi berhentilah ya, berhenti, stop. Saya tantang mulai detik ini, saudara berhenti berdosa dengan lidah kita, mulai berdoa dengan lidah kita. Nah, ini penting sekali saudara. Jangan sampai ya saudaraku doanya bagus-bagus tapi ternyata perkataannya jelek. Jangan sampai doanya positif tetapi akhirnya perkataannya negatif. Jangan sampai doanya Tuhan pulihkan suamiku, tetapi ketika bertemu ya, ketemu dengan teman kita berkata-kata ya model yang seperti itu, mana bisa bertobat? Seringkali saudaraku antara doa dan kata-kata kita tidak sesuai. Jadi mari kita mulai saudaraku berhenti berdosa dengan lidah kita dan mulai berdoa dengan lidah kita. Menaruh lidah kita di bawah kendali Roh Kudus. Ya, mulai ya menaruh lidah kita di dalam kendalinya Roh Kudus. Ini penting sekali. Belajar saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai belajar ya dari keluarga yang lain. Keluarga yang tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Jadi pentingnya kelompok sel saudaraku. Jadi pentingnya kelompok sel ini kan kelompok sel kita punya keluarga rohani. Ini bisa dicontoh saudaraku. Kita bisa pelajari. Kalau saya belajar dari Bapak rohani. Bapak rohani saya ini, Bapak Gembala Sidang, belum pernah kata-katanya nyengak. Meskipun situasinya panas, masih tidak pernah kata-kata nyengak saudaraku. Bisa menjaga. Nah kita terus mau belajar sekarang nih. Belajar dari keluarga-keluarga yang tahu etika berkomunikasi yang baik. Cara intonasinya, cara tekanannya, cara menyampaikannya. Supaya kata-kata kita ini kata-kata yang membangun. Karena penting sekali supaya keluarga kita lebih bahagia, kita belajar dari keluarga lain yang tahu berkomunikasi dengan yang baik. Carilah keluarga-keluarga yang harmonis, saudaraku. Ya, keluarga di sekeliling kita pilih. Jangan keluarga yang sukanya ya kata-kata kotor, keluarga yang kasar, keluarga yang ya ini nadanya tinggi, setiap ngomong harus pakai intonasi tinggi dan sebagainya. Tapi carilah keluarga yang ya punya etika, punya nada-nada yang tepat untuk menyampaikannya, yang bisa membangun, bisa kita contoh.
perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan. Ya, yang pertama itu, perhatikan nada-nada bicaranya. Belajar saudaraku, perhatikan ekspresi wajahnya. Bahasa tubuhnya itu loh, diperhatikan. Perhatikan atmosfernya. Supaya ini akan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Yang setuju berkata amin. Gunakan kata-kata yang punya kekuatan besar. Ya, kata-kata ini punya kekuatan besar loh saudaraku. Jadi cuma hanya kata-kata bisa membuat orang marah. Kata-kata bisa membuat orang terharu. Kata-kata bisa membuat orang itu sadar. Kata-kata bisa membuat orang yakin. Kata-kata bisa membuat orang itu takjub. Dan kata-kata bisa membuat orang dibangun. Bisa kata-kata membuat orang sadar. Nah, saudaraku, gunakan kata-kata yang punya kekuatan untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga. Jadi saudaraku, ya, 3 perkataan yang bisa untuk meningkatkan kebahagiaan. Nah, yuk kita belajar saudaraku selanjutnya. Yaitu ada 3 saudaraku. Ya, 3 perkataan yang hebat. 3 perkataan yang hebat untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga kita. Yang pertama adalah apa? Matur nuwun. Terima kasih. Aku menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Saudara perhatikan, kalau kita sedikit-sedikit, ya meskipun saya tidak bisa berbahasa Inggris, coba kalau saudara ketemu sama bule atau ketemu orang asing, atau saudara sedang di luar negeri, sedikit-sedikit pasti berkata thank you. Pasti berkata terima kasih. Diawali dengan kata-kata thank you. Diawali ini 3 perkataan hebat saudaraku. 3 perkataan hebat. Di saat situasi liburan ini saudaraku, mari tingkatkan ya perkataan kita supaya kita lebih bahagia, supaya kita lebih happy di liburan ini, supaya kita indah, menyenangkan dan bahagia bersama Tuhan liburan kita ini. Yang pertama, harus kita sering mengucapkan thank you. Ya apa sajalah. Ya, semuanya kita ucapkan thank you dulu. Terima kasih terlebih dahulu. Ya. Ini salah satu ya strategi yang paling luar biasa yang perlu kita pelajari. Sering kita selalu berkata terima kasih. Lebih sering kita berkata terima kasih kepada suami kita ya. Meskipun apa saja yang kecil-kecil, kita tetap berkata terima kasih suamiku yang baik. Terima kasih istriku yang baik. Terima kasih papahku, terima kasih mamaku. Terima kasih adikku, terima kasih kakakku. Terima kasih sahabatku. Terima kasih teman sepelayananku. Semuanya saudaraku, perkataan terima kasih ini membangun sekali. Perkataan yang hebat, yang luar biasa. Jadi kalau saudara terus latih dengan perkataan thank you, ini saudaraku, ini akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup saudara dan hidup saya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang kedua, apa saudaraku? Rahasia yang kedua, ya, yang hebat yaitu tolong. Ya, kalau saya di rumah meskipun saya kepada pembantu, ya, staf saya, kepada satpam saya, kepada siapa, saya telepon pun, saya selalu berkata, minta tolong ya, minta tolong. Jadi kalau kita awali dengan minta tolong, orang itu lebih respect, orang itu akan lebih menghargai, orang itu akan lebih menghormati, kita lebih berwibawa dengan kita diawali berkata tolong. Nah ini penting sekali saudaraku, begitu pula dengan keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, tolong ambilkan air saya, tolong saya ambilkan ya ballpoint, saya tolong ambilkan, saya tolong bukakan pintu, semuanya diawali tolong, saya tolong ambilkan kemejaku, saya tolong ya nanti saya kasih informasi berikutnya, tolong saya kasih, tolong semuanya pakai tolong. Ya ini penting sekali Bapak Ibu. Selanjutnya saudaraku, apa saudaraku yang paling penting? Yaitu minta maaf.
Ini penting sekali saudara. Minta maaf. Ini sangat penting saudaraku. Jadi saudara tidak harus salah. Ya, salahku apa? Salah saya apa? Jangan harus nunggu salah. Saudara harus minta maaf. Jadi saudara tidak salah pun, saudara tetap berkata minta maaf. Meskipun saudara kepada anak saudara, kepada junior saudara, bawaan saudara, meskipun itu orang lemah, meskipun itu orang tidak mampu, meskipun itu orang di bawah kita, kita tetap pakai kata-kata minta maaf. Maaf, I'm sorry, maaf. Orang bule itu sama saudaraku. Pertama pasti berkata, apa saudara? Terima kasih, thank you. Akhirnya pasti saudaraku ditutup dengan I'm sorry. Maaf, minta maaf. Tidak harus salah. Nah ini saudaraku, ini akan meningkatkan situasi dalam hati kita jadi happy, jadi bahagia, jadi sukacita. Jadi nambah kebahagiaan. Saudara ingat, kalau saudara bahagia, saudara akan sedang mendapatkan hormon. Hormon yang paling mahal itu pada saat saudara happy, pada saat saudara sukacita, pada saat saudara bahagia, itu hormon yang tidak bisa dibeli. Yaitu di saat saudara bahagia, sejati di dalam Tuhan. Mari kita mau latih, kita mulai lakukan seperti ini, supaya kita bisa mengalami keluarga kita lebih bahagia, pelayanan kita lebih bahagia, di kantor kita lebih bahagia, ya, di keluarga besar kita lebih bahagia, di saat liburan ini bisa bahagia, di dalam kantor kita bisa lebih bahagia, banyak teman bisa lebih suka dengan kita, dengan kata-kata yang pertama adalah 3 rahasia ini. Yang pertama adalah terima kasih, yang kedua minta, yang kedua adalah apa saudara tadi? Yaitu minta tolong, yang ketiga minta maaf. Saudaraku, saya mau membacakan ya permohonan doa ya. Saudara, kita akan ya masuk dalam saudara-saudari kita yang masuk di dalam ya mesbah doa pagi ini. Ya, saya akan sama-sama kita berdoa saudaraku untuk Eni ya. Eni Yuliana, Shalom. Tolong didoakan untuk kesembuhan dari sakit diabetes, batu, empedu, darah tinggi. Eni terus melekat pada Tuhan, ya. Tuhan pasti akan sembuhkan semua sakit penyakit yang ada. Lalu Mary, Kristi, Shalom, mohon doakan kesembuhan total untuk kakak saya yang terkena kanker paru-paru dan menyebar ke otak, juga lever, kondisi sekarang sering menurun kesadarannya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Mary melekat pada pokok anggur, pada Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai, Tuhanlah yang memiliki. Kembalikan kita kepada Tuhan. Tuhan akan perbaiki karena tubuhku adalah bait Allah. Lalu untuk Lena, Shalom, mohon dukungan doa untuk rumah tangga saya yang sedang diambang kehancuran, diambang perceraian, agar dipulihkan. Pasti dipulihkan Lena, pasti dipulihkan. Tuhan benci dengan perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Flora, Shalom, mohon dukungan doa untuk adik saya Frit supaya dilepaskan dari minum-minuman dan main perempuan, juga supaya tidak menyakiti hati orang tua karena perempuan, karena perbuatannya itu sangat-sangat menyakitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Flora, ya pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan akan pulihkan keluargamu. Lalu Dewi Ratnasari mohon dukungan doa, pergumulan hutang saya karena punya hutang di bank 130 juta dan belum ada jalan keluar. Akhirnya saya sakit mah, sesak nafas dan stres. Nah ini saudaraku, kalau kita berlebih-lebihan khawatir, akibatnya kita bisa sakit mah. Serahkan semua khawatirmu pada Tuhan, Tuhan yang akan memberesi. Tuhan yang akan semua menolong semua persoalan keuanganmu. Lalu Yuli,
Shalom, mohon dukungan doa supaya rumah saya tidak disita bank karena sementara suami saya sakit, saya yang harus membayar hutang dan menafkahi anak juga dalam keluarga. Yuli, tetap tenang di dalam Tuhan. Kalau kita tenang bersama Tuhan, semua badai pasti berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Subitan, Shalom, mohon bantu doa agar kegagalan kali ini dalam pekerjaan adalah kegagalan yang terakhir. Amin, pasti. Tuhan Yesus ganti dengan keberhasilan dan kesuksesan. Pasti, ya. Tuhan sudah janjikan Tuhan untuk membuat saudara sukses dan bahagia. Lalu Ria Kartikasari, Shalom, mohon dukungan doa untuk pembangunan tempat usaha buat suami saya. Kiranya Tuhan cukupkan semua dana kebutuhan bisa menjadi berkat pasti, ya. Ria Kartikasari, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhannya karena semua akan dikembalikan hormat keagungan untuk Tuhan. Pasangan hidup khususnya untuk Teti, Shalom, mohon dukungan doa agar Tuhan Yesus campur tangan dalam hubungan saya dengan Doni. Kalau dia memang jodoh saya, Tuhan sanggup menyatukan. Pasti Tuhan akan berikan tulang rusuk yang tepat. Haikal, Shalom, mohon dukungan doa untuk abang saya agar diputuskan ikatan cinta dari hubungannya dengan perempuan tidak seiman, mau buka hati untuk wanita lain yang cinta akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan akan satukan, Tuhan akan tolong semua permohonan doa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit apapun dalam nama Tuhan, Tuhan Nabi, Tuhan tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Sampai penyakit apapun, saat ini Tuhan sudah jamah, Tuhan ganti organ yang rusak dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga yang hancur sedang diterpa badai, di ujung perceraian disatukan kembali oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, badai sudah berlalu. Saat ini Tuhan digoncang oleh keuangan, diterpa oleh badai keuangan. Pekerjaan saat ini Tuhan yang sedang menyusut, semua kehilangan pelanggan baru, usaha yang saat ini menurun, omset yang menurun, saat ini banyak kompetitor. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat, Tuhan saat ini beri kreativitas, solusi. Dalam nama Tuhan Yesus yang di PHK, diberikan pekerjaan tetap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu Ya Allahku. Demikian saudaraku, Mezbah Doa Pagi. Tuhan Yesus memberkati.